Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Mari kita awali dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Senin ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Ada 3 mata pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahasa Indonesia tentang membuat pertanyaan dalam wawancara. Yang kedua, pelajaran IPA dengan materi kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan. Pelajaran yang ketiga ada IPS dengan materi mengenal kenampakan alam dan pemanfaatannya. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran pertama, bahasa Indonesia. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dalam bentuk tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan topik tertentu. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik atau tema wawancara. Hal ini sangat penting karena tema menjadi pokok sekaligus pembatasan hal-hal yang akan dibicarakan. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan wawancara antara lain: 1. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedua, bersikap sopan santun, wajar, dan ramah. Ketiga, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Keempat, mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkan sendiri. Yang terakhir, mengakhiri wawancara dengan salam dan meninggalkan kesan yang baik. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kedua, IPA. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Manusia dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana manusia itu berada. Manusia mengembangkan berbagai teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, karena sifat dasar manusia yang tidak pernah puas, banyak manusia yang mengolah alam dengan teknologi yang dibuatnya secara tidak terkendali. Berikut ini adalah aktivitas manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Kedua, pembukaan lahan untuk pemukiman. Ketiga, pembuangan sampah sembarangan. Keempat, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Kelima, perusakan terumbu karang. Kita teruskan dengan pembelajaran terakhir yang ketiga, yaitu IPS. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki daratan dan wilayah perairan yang luas.
Kenampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Berikut adalah kenampakan alam yang berada di Indonesia. Yang pertama ada pantai, kedua dataran tinggi, ketiga dataran rendah. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kedua, ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang ketiga ada namanya dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan, seperti perkebunan kelapa dan tebu. Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pemberian materi hari ini. Kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema yang pertama adalah bahasa Indonesia. Perintahnya, ayo jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang wawancara? 2. Apa tujuan utama kegiatan wawancara? 3. Sikap apa saja yang harus dimiliki saat melakukan wawancara? Keempat, kalian perhatikan gambar berikut ini dengan saksama. Setelah kalian perhatikan gambar, kalian jawablah pertanyaan berikut. Pada percakapan tersebut, siapakah yang berperan menjadi pewawancara dan yang berperan menjadi narasumber? Jelaskan jawabanmu. Kedua, apa topik atau tema yang dibicarakan dalam percakapan tersebut? Terakhir, menurutmu apakah percakapan tersebut termasuk wawancara? Jelaskan alasanmu. Kita lanjut dengan tugas yang kedua, yaitu IPA. Ayo, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Mengapa kegiatan penebangan dan pembakaran pohon di hutan dapat mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air? Kalian jelaskan. 2. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat mematikan hewan-hewan laut yang masih kecil dan dapat merusak terumbu karang. Menurutmu, bagaimana cara menangkap ikan yang tepat agar tidak merusak keseimbangan lingkungan laut? Soal 3, kalian perhatikan gambar berikut ini. Lalu jawab pertanyaannya. Tuliskan dampak dari kegiatan tersebut bagi keseimbangan lingkungan. Tugas terakhir hari ini adalah IPS. Setelah kalian mengenal kenampakan alam dan pemanfaatannya, ayo istilah tabel berikut dengan tepat. Kalian buatlah tabel di buku tulis tema kalian dengan tulisan yang rapi. Selamat mengerjakan anak-anak kelas 4A.
Anak-anak, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Senin ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.